Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Nayla Nurmarifah dari Madrasah Sanawiyah Negeri 31 Jakarta. Belajar di madrasah memang asyik, seru, dan menyenangkan. Karena madrasah adalah sekolah dengan ciri khas keagamaan, sehingga kita bisa belajar banyak tentang ilmu agama. Seperti akidah akhlak, fikih, Quran hadis, sejarah kebudayaan Islam, dan bahasa Arab sesuai dengan KMA nomor 193 tahun 2019. Selain itu, dengan terbitnya KMA nomor 194 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah, banyak madrasah yang berinovasi dengan program-program unggulan. Di madrasah tempat aku belajar, juga dikembangkan beberapa program antara lain 1. Perisma, pembelajaran riset madrasah, merupakan wadah pembinaan peserta didik dalam bidang penelitian ilmiah melalui mulok dan ekstrakurikuler. 2. Probitasi, program bina prestasi. 3. Pro 5, program literasi madrasah. Salah satu bentuk kegiatan Pro 5 adalah membaca buku di perpustakaan untuk menambah wawasan keilmuan kita. 4. Pro Tada, program tadarus dan sholat duha. 5. Jumseriah, Jumat sehat dan ceria. 6. Kuya, Kulla Yaum Alf. 7. Islamic Boarding School atau pembelajaran di asrama. Di masa pandemi ini, kita memang tidak dapat belajar secara tatap muka di madrasah. Tetapi tak perlu khawatir, karena kita bisa memanfaatkan teknologi dan inovasi pembelajaran jarak jauh seperti e-learning madrasah, Zoom meeting, dan lain-lain. Coba sekarang dibaca ya tentang kalam. Al-kalamu adapun kalam, huwa yaitu kalam, al-lafzu itu lafaz, al-murakabu yang tersusun, al-mufidu yang berfaedah. Jadi teman-teman, belajar di madrasah memang asyik dan menyenangkan. Yuk kita belajar di madrasah, madrasah hebat, bermartabat. Assalamualaikum everyone, kenalin, nama aku Abil Mayang Salsabila dari MTS Negeri 31 Jakarta. Di video ini aku bakal kasih tahu kerja keras dan hasil yang udah aku dan kelompok aku dapetin di bidang paduan suara. Tidak. Di video ini aku dan teman-teman sedang melatih kekompakan suara. Oke guys, setelah latihan, sekarang aku dan teman-teman mau sholat zuhur dulu. Dan ini saat perlombaan dimulai. Semua yang sudah kita latih bersama dikeluarkan secara maksimal di atas panggung ini dan berusaha melakukan yang terbaik. Selain prestasi di bidang paduan suara, siswa-siswi MTS Negeri 31 Jakarta juga banyak meraih prestasi di bidang lainnya. Seperti juara 1 di lomba Jambore Matematika, lalu di pertolongan pertama dari ekstrakurikuler PMR, juara hadroh, tandu, dan lain-lain. Itu semua didapatkan dari hasil kerja keras yang dilakukan. Oh iya, buat kalian yang lagi ngejar cita-cita atau tujuan kalian tapi belum berhasil atau belum menang, semangat ya, karena kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Kalau waktu itu kalian kalah, kalian harus coba terus sampai berhasil, sampai kalian mendapatkan yang kalian mau. Jangan patah semangat.
Misalnya, prestasi dalam bidang kesenian, teknologi, kepemimpinan, sastra, olahraga, dan sebagainya. Sebagai sekolah yang selalu memfasilitasi siswa-siswinya dalam mengikuti berbagai ajang kompetisi, Madrasah Tsanawiyah Negeri 31 Jakarta punya berbagai prestasi di tingkat nasional maupun internasional loh guys. Daripada kelamaan, nonton video berikut ini yuk! Pandemi COVID-19 tidak menjadikan halangan bagi para siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri 31 Jakarta untuk tetap semangat dalam meraih prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Pada tanggal 8 sampai 9 Agustus tahun 2020 lalu, para taekwondoin asal Madrasah Tsanawiyah Negeri 31 Jakarta berhasil meraih prestasi dengan meraih 1 medali emas, 3 medali perak, dan 2 medali perunggu dalam The Heroes Taekwondo Virtual International Championship. Belum lama ini, Madrasah Tsanawiyah Negeri 31 Jakarta berhasil meraih juara 2 nasional kategori Best Point Sumo IoT dan juara 3 nasional kategori Best Partisipan Underwater pada perhelatan Madrasah Robotic Competition atau yang biasa disingkat dengan MRC. Madrasah Tsanawiyah Negeri 31 Jakarta juga berhasil meraih 10 medali emas, 36 medali perak, dan 88 medali perunggu dalam kompetisi akademik yang diselenggarakan secara online. For information, alumni dari sekolah ini juga banyak diterima di sekolah-sekolah lanjutan unggulan seperti Malice Serpong, Seman UMH Tamrin, MAN 2 Malang, dan sekolah unggulan lainnya. Seluruh sivitas akademika Madrasah Tsanawiyah Negeri 31 Jakarta tentunya sangat bangga dengan raihan prestasi di masa pandemik seperti ini. Guru dan siswa mampu bersinergi dengan baik demi meningkatkan prestasi madrasah sesuai dengan visi misi Madrasah Tsanawiyah Negeri 31 Jakarta. Prestasi-prestasi tersebut tentunya tidak serta-merta datang dengan sendirinya, namun ini merupakan akumulasi belajar, dan tentunya ini semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa prestasi yang telah dicapai oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri 31 Jakarta. Saya harap vlog ini dapat memotivasi kalian semua agar semangat dalam meraih prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Saya Najwa Zauja, pamit undur diri. Halo everyone, perkenalkan nama saya Fadiatur Rahmania dari MTS Negeri 31 Jakarta. Di video ini saya akan mewawancarai beberapa masyarakat sekitar tentang reaksi positif di lingkungan madrasah. Langsung saja cekidot. Oke guys, kita akan mewawancarai keluarga yang pertama. Bagaimana pendapat ibu tentang adanya madrasah? Baik, terima kasih. Oke guys, kita lanjut ke warga kedua. Bagaimana pendapat kakak tentang adanya madrasah? Bismillahirrahmanirrahim. Tahu saya ya, kalau pendapat saya itu tentang adanya madrasah itu lebih bagus, soalnya tidak hanya kita mengetahui tentang pendidikan formal saja, tapi bisa mengetahui tentang pendidikan agama juga. Nah, bagaimana penerapan nilai-nilai agama yang ada di madrasah? Madrasah di sini kan mungkin pelajarannya sama ya kayak di pondok pesantren, itu udah bagus. Terus cara penerapan nilai-nilainya juga kepada anak peserta didik itu juga udah bagus kok. Terima kasih ya. Oke guys, kita lanjut ke warga ketiga. Bagaimana pendapat kakak tentang adanya madrasah? Ya, pendapat saya sih bagus ya, jadinya di anak-anak madrasah itu pintar dalam hal-hal agama, apalagi bisa dalam mendalami Al-Quran. Jadi nggak cuma menghasilkan generasi yang jatuhnya salah pergaulan lah, tapi bisa menciptakan generasi juga yang mengerti agama dan baik dalam bersikap. Bagaimana pendapat kakak dengan anak-anak madrasah? Pendapat saya sih, menurut saya kelihatannya anak madrasah sih baik-baik ya, karena bisa jatuhnya mereka mengerti sedikit tentang agama, jadi bisa bersikap dan berperilaku dengan lebih baik daripada anak-anak yang lainnya. Oke guys, itu dia pendapat dari masyarakat sekitar. Jadi, hal yang dapat disimpulkan dari wawancara tersebut adalah memperluas pengetahuan di bidang agama, etika atau sopan santun anak jadi lebih baik, dan mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Sekian dari saya.
Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian. Peace out and Kak, bangun kak. Katanya mau Zoom. Assalamualaikum guys. Jadi nama aku Karata ini, aku dari MTSN 31 Jakarta. Aku baru aja dibangunin sama bunda aku. Bentar lagi mau Zoom. Udah lama banget ya suasana daring kayak gini. Jadi kangen sekolah deh. Bentar lagi kita mau Zoom IPA sama wali kelas aku. Nama beliau itu Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak soleh dan soleha? Semoga semua sehat dan terus semangat. Materi kita selesai pada pertemuan Zoom hari ini. Mari kita tutup pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi guys, baru aja selesai Zoom IPA-nya. Sekarang aku mau ngerjain tugas dari Bu Irma. Halo guys, jadi ini di sekolah aku di MTSN 31 Jakarta. Mumpung aku lagi di sini, aku kenalin yuk ke kalian kegiatan-kegiatan apa aja yang ada di sekolah aku. Ikut aku yuk. Jadi guys, di belakang aku ini lapangan kita. Biasanya kita ngadain upacara setiap hari Senin dan biasanya kita juga senam bersama di sini setiap hari Jumat. Nah, di belakang aku kan ada mural-mural tuh. Ini karya-karya mural anak 31 yang biasanya kita adain setiap Agustusan buat mural-muralin tembok-tembok di sini. Ini tuh per kelas guys, mural-muralnya bagus-bagus banget kan? Ini masjid tempat biasanya kita tuh tadarus bareng sebelum sekolah sama sholat duha dan sholat zuhur bareng juga. Aku ketiduran. Aku selesaiin semua tugas aku dulu ya, baru aku lanjutin lagi vlognya kapan-kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azami Mutahari dari Islamic Boarding School Madrasah Sanawiyah Negeri 31 Jakarta. Awalnya, saya berat masuk madrasah. Gak kepikiran bakal ikut tes atau sekolah di madrasah. Apalagi madrasah yang berasrama. Dengar-dengar, sekolah di madrasah yang ada asramanya gak enak dan serba dilarang. Bahkan katanya banyak hafalannya. Dari cerita-cerita itu, maka saya semakin underestimate terhadap madrasah dan gak mau masuk madrasah. Setamat SD, pilihan saya melanjutkan ke SMP negeri favorit seperti teman-teman saya. Wajar kalau saya ingin masuk SMP favorit. Secara saya kan lulusan SD dengan nilai UN tertinggi. Dengan nilai UN tertinggi, saya dapat golden ticket untuk masuk ke sekolah negeri manapun. Sayangnya, orang tua saya memaksa untuk mendaftar ke madrasah. Pas tiba di madrasah buat ikut tes, saya benar-benar dibikin kaget. Apa enggak, ternyata yang daftar di madrasah bersistem boarding ini gak seperti yang saya bayangkan. Peserta yang ikut tes lebih dari 400-an. Padahal kuota yang diterima cuma 90 orang. Ini baru yang masuk jalur asrama loh. Belum sama yang non asrama. Mungkin kalau digabung, daftar jalur asrama dan asrama bisa mencapai 1000-an. Buat jadi siswa boarding madrasah gak mudah. Tesnya cukup sulit loh. Pertama tes pengetahuan umum, habis itu disusul tes psikotes. Sistem seleksi yang sangat ketat. Meski saya mulai sedikit kagum, tapi tetap aja saya masih merasa terpaksa masuk asrama. Nungguin hasil tes, sempat berdebar. Khawatir gak diterima karena pendaftarnya banyak banget. Pas melihat nama saya berada di deretan ke-6 dari 90 siswa yang diterima, ada rasa senang sekaligus sedih. Sedih karena saya belum siap menjadi siswa madrasah. Awalnya terpaksa, lama-lama jadi bahagia. Ternyata
Madrasah tidak seperti yang saya bayangkan. Madrasah dihuni oleh anak-anak luar biasa, pintar dan rajin. Di madrasah, kami terbiasa mandiri. Tidak hanya belajar pelajaran umum seperti di SMP, tetapi juga pelajaran agama, bahasa Arab, ngaji kitab, dan juga hafalan. Madrasah menjadikan saya lebih mandiri, lebih toleran, dan lebih bisa memahami orang lain. Semakin hari, saya semakin kagum. Ternyata, anak madrasah bisa bersaing, bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di level internasional. Madrasah mampu melahirkan para juara. Madrasah bisa dan dapat bersaing dengan sekolah setingkatnya. Buat teman-teman yang saat ini sekolah di madrasah, banggalah kalian menjadi siswa di madrasah. Jika pada awalnya mungkin kalian merasa terpaksa, tapi yakinlah bahwa semua akan berakhir bahagia.